Bicara soal earning dulu ya. Yes. Earning ini sebenarnya kompleks kan, ada banyak macam cara kita bisa dapetin uang. Tapi mungkin seringkali banyak pertanyaan seperti ini. Aku kok income-nya gini-gini aja ya. Let's say misalnya income-nya di UMR atau sedikit di atas UMR. UMR Jakarta sekarang udah 5 juta sekian lah ya. Let's say income di 5 sampai 6 juta. Kenapa stuck di situ? Misalnya nggak naik-naik. Aku bisa bilang kayak gini. Banyak banget orang-orang yang berada di income level let's say UMR atau bahkan di bawah itu. Aku ketika nanya skill setnya apa, nah ketika kita bahas skill setnya, mereka ngerasa iya aku bisa sebagai A B C D E F. Misalnya aku sebagai admin Kak, aku sebagai customer care, aku sebagai pekerja pabrik, aku sebagai pekerja dapur dan lain sebagainya gitu. Di level income 3 juta, 4 juta, mungkin ada beberapa yang bisa 5 juta. Nah, aku selalu bilang gimana ya untuk kedepannya. Satu yang aku bilang, kamu harus bisa kategoriin skill mana yang akan membawa kamu ke next stage dan skill mana yang akan kamu di situ-situ aja. Gitu. Jadi ada kategori sebenarnya skill-skill itu. Contoh misalnya ya, kalau dia bilang, oh aku sebagai admin nih, misalnya toko online, atau aku sebagai pekerja dapur, atau aku sebagai ini, tapi kok gajiku bisa dibilang UMR ya, ya memang akan levelnya di situ-situ aja. Kalau aku bilang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi UMR akan naik ke 6 juta, kamu akan ngikut di situ karena itu skill level yang menurutku susah untuk scalable gitu. Tapi ada skill tertentu yang aku bisa bilang kalau kamu earn that skill aja, dikit aja, itu daya tawar kamu itu jauh lebih besar. Contoh misalnya ya, skill yang scalable, kemampuan berbahasa Inggris dengan lancar. Setuju. Itu scalable banget. Yes. Kenapa gitu? Misalnya gini aja, aku pekerja dapur Kak, aku nyuci piring gitu. Di Jakarta, di Bali, di ini. Tapi gajinya segini-gini aja, penghasilanku segini-gini aja. Orang dengan skill set yang sama, atau orang Indonesia dengan skill set yang sama, dia melakukan hal yang mirip, tapi dia di Australia misalnya. Itu gajinya jauh kan, bisa 10 kali lipat, penghasilan bisa 10 kali lipat. Apa yang ngebedain? Ternyata cuma skill bahasa Inggris aja. Ya mungkin adalah skill-skill lain ya, misalnya dia lebih bisa pembawaannya lebih profesional, dia punya kualitas soft skill yang lebih baik, tapi yang benar-benar distintif ternyata skill berbahasa Inggris. Nah skill yang lain misalnya digital literacy, itu scalable sebetulnya. Ada yang kayak aku nggak tahu nih gimana ya caranya bisa naik ke ini, dia tiap hari doom scrolling, tapi temennya dia pelajari gimana caranya affiliate, dia pelajari gimana caranya ngonten di TikTok yang rame, dia tahu oh sekarang lagi zamannya jadi live seller nih, jadi host live nih, dan akhirnya dia fokus ke ngikutin perkembangan digital ke arah mana, dan dia ngikutin cara bisa earn money dari situ gitu. Jadi menurut aku kalau soal earning at this point kita harus mulai geser mana sih skill-skill yang bisa dibilang scalable, mana skill-skill yang memang nggak akan bisa bawa kita kemana-mana. I see. Highlight pointnya di situ, dan itulah yang membedakan mungkin aku bisa bilang mereka yang mungkin stuck di level UMR atau bahkan di bawah UMR dengan mereka yang bisa slowly develop their income sampai akhirnya 2 digit, bahkan ini segala macem. Hal-hal seperti itu. Punya basis follower nggak usah banyak-banyak deh, lumayan gitu. Itu daya tawar tersendiri, itu digital currency, itu social currency tersendiri, itu scalable. Akhirnya lebih dipandang, lebih bisa jadi punya daya tawar ke industri gitu. Iya, dan itu applied ke semua jenis pekerjaan juga ya Kak. Kalau tadi kan mungkin contohnya yang kayak admin atau mungkin yang pekerja kasar lah sebutannya ya. Tapi bahkan kita yang karyawan biasa ini juga kan sebenarnya mediocre yang sulit untuk naik sih sebenarnya. Tapi mungkin dengan scalable skill tadi jadinya bisa lebih meningkat ya. Dan termasuk aku lumayan menarik juga menurutku kalau yang soal digital, apakah memang sekarang semuanya into digital?